Ya, jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi monitoring pilkada. Jadi pada aplikasi ini untuk memonitoring hasil suara yang ada di TPS. Untuk pengguna aplikasi ini terbagi menjadi dua pengguna. Yang pertama itu admin dan yang kedua saksi. Untuk admin itu bisa memanajemen data-data seperti data kecamatan, desa, dusun, user, dan TPS. Sedangkan pengguna saksi hanya bisa menginputkan hasil suara yang ada di TPS berdasarkan hitungan yang ada di TPS, hasil akhir yang ada di TPS. Mungkin langsung saya praktekkan aja di sini. Misalkan saya login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, untuk admin ini ada manajemen kecamatan, desa, dusun, paslon, TPS, dan user. Coba misalkan saya contohkan dulu yang untuk kecamatan. Jadi data kecamatan ini admin bisa menambahkan data kecamatan. Misalkan di sini saya tambahkan misalkan Patuk sebagai contoh. Setelah Patuk, Panggang. Satu lagi misalkan Purwosari. Nah, jadi untuk kecamatan ini otomatis harus secara manual harus diinputkan terlebih dahulu data-data kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Jika sudah, bisa kembali dan di sini akan muncul data-datanya. Ini untuk manajemen data kecamatan. Setelah data kecamatan sudah terisi, baru masuk ke data desa atau manajemen untuk data desa. Nah, untuk tambah data desa ini secara manual semua ya, mulai dari kecamatan, desa, dusun, paslon, dan TPS. Sekarang ada di data desa. Untuk tambah data desa ini, pertama kali milih kecamatan. Misalkan di Kecamatan Patuk. Nah, di Kecamatan Patuk itu ada desa apa, misalkan itu. Tapi di sini saya masukkan sebagai contohnya desa 1 Patuk, misalkan gitu. Ini nama desanya apa ya? Ini contoh aja, simpan. Oke, misalkan saya ingin nambah 3 data desa di Patuk. Desa 2 Patuk. Sekali lagi pilih Patuk, terus desa 3 Patuk. Simpan. Oke, seterusnya dan seterusnya kayak gitu. Setelah itu balik lagi, nah di sini udah muncul data-data yang tadi barusan diinputkan atau ditambahkan. Di sini ada pencarian atau filter pencarian berdasarkan kecamatan. Coba saya pilih di sini Patuk, ya datanya tidak berubah karena memang ini data yang ada di Patuk, data desa yang ada di Kecamatan Patuk. Setelah itu Panggang. Nah, Panggang ini kan tidak ada datanya karena belum diinputkan tadi desa yang ada di Kecamatan Panggang. Oke, lanjut lagi. Di sini ada data dusun. Data dusun juga sama, harus ditambahkan terlebih dahulu secara manual. Jadi yang bisa nambahkan semua data di sini hanya admin. Misalkan di sini pilih dulu kecamatannya Patuk. Tadi ada desa. Nah, di sini kan muncul nih desanya, desa 1, misalkan desa 1 Patuk lah. Nama dusunnya misalkan nama dusun 1 desa Patuk itu misalkan gitu. Ini salah ya. Ini sebenarnya nama dusun. Ini Tipo. Oke, simpan. Misalkan saya ingin menambah 3 data dusun yang ada di Kecamatan Patuk dan desanya desa 1 Patuk. Contoh gitu, ini penamaan contoh aja. Terus lanjut lagi dusun 2
desa Patuk, simpan. Terus setelah itu Patuk, lagi Patuk, desa 1 Patuk, berarti dusun 3 desa Patuk, misalnya itu simpan. Oke, dan seterusnya seperti itu, ditambah-tambahin dulu secara manual di sistem ini. Terus kembali lagi, nah di sini sudah muncul data-datanya, data dusun berdasarkan yang tadi diinputkan atau ditambahkan. Nah di sini sama untuk pencarian. Kalau yang ini pencarian dusun berdasarkan kecamatan, dan yang ini juga berdasarkan desa, kan gitu. Nah, desa 2 kan belum ada nih datanya karena tidak ditambahkan. Karena saya tadi fokusnya nambah data dusunnya yang ada di desa 1 Patuk. Nah, makanya dia muncul. Ini untuk pencarian namanya berdasarkan nama dusun. Ya, setelah itu masuk ke data paslon. Nah, untuk paslon ini admin juga nambahkan secara manual. Misalkan di sini langsung aja, misalkan nama satu, ini misalkan namanya siapa ya? Arif. Ini nama ketua calonnya, dan ini wakil ketua calonnya, ya kan, misal Arif Puyono, misalkan gitu. Arif dan Puyono, simpan. Misalkan Johan Albert, misalkan gitu, simpan lagi. Satu lagi saya tambahkan, misalkan Jono dan Joni, misalkan gitu. Oke, simpan. Nah, ini data kecamatan sudah ditambahkan, desa juga sudah ditambahkan, dusun sudah ditambahkan, paslon sudah ditambahkan. Nah, untuk TPS ini seperti ini tampilan tambahannya, ya kan. Jadi ini misalkan di TPS ini, misalkan TPS 1. Nah, di TPS 1 ini yang mau ditaruh saksinya namanya siapa, kan gitu. Nah, tapi di sini belum ada data saksinya. Jadi untuk data saksi ini bisa ditambahkan di halaman atau menu user di sini, ya kan. Tambah dulu user. Misalkan di sini, nah di sini diinputkan dulu nama-namanya. Jadi saya di sini ingin fokus menambahkan data saksi. Misalkan di sini saksi 1. Untuk username-nya, nah untuk username ini nanti kegunaannya untuk login ke aplikasinya atau sistemnya. Saksi 1, passwordnya saksi 1, disamakan aja. Ini sebagai contohnya dulu, sembarang. Nah, karena ini saya fokus pengen nambah data saksi, jadi di sini untuk role usernya pilih saksi. Kalau sudah, simpan. Saya coba tambahkan 3 saksi ya, misalkan saksi 2. Di sini saksi username saksi 2, password saksi 2, nomor telepon sembarang. Di sini pilih saksi. Satu lagi saksi 3, username-nya saksi 3, password juga saksi 3. Sembarang aja dulu nomor teleponnya. Di sini pilih saksi, simpan. Oke, dan seterusnya seperti itu. Kita kembali, dan di sini sama seperti halaman sebelumnya. Untuk pencarian datanya ini kan role ini ya penggunanya ada admin atau saksi, ya kan. Nah, di sini coba kita pilih saksi. Nah, di sini udah muncul data-data saksi yang barusan diinputkan atau ditambahkan. Di sini bisa pencarian sama kayak halaman sebelumnya. Oke, setelah data saksinya ditambahkan, langsung masuk ke halaman atau menu TPS, tambah TPS. Jadi misalkan tadi sini saya pilih kecamatan dulu, Patuk, desanya desa 1, dusunnya dusun 1 Patuk, misalkan gitu, dusun 1 desa Patuk. Nah, di sini misalkan ada TPS 1. Nah, kita pilih di sini saksinya siapa yang mau ditaruh di TPS 1 ini, nama saksinya, ya kan. Pilih. Setelah itu, nah di TPS di dusun ini kan pasti banyak TPS. Jadi bisa tambahkan kolom. Untuk tambahkan kolom ini ya untuk nama kolom ini. Misalkan di sini saya isi nomor TPS-nya 2, misalkan gitu. Pilih saksinya saksi 2. Dan satu lagi
saksi 3. Di sini saya pilih saksi 3. Oke, jika sudah terisi semua, baru simpan. Oke, setelah tersimpan, kita lihat. Nah, di sini sudah ada data untuk TPS-nya. Nah, jadi ini untuk halaman pengguna admin, ya kan? Nah, di sini juga udah tuh, sudah ada nama-nama yang tadi paslon saya masukkan atau inputkan. Oke, ini untuk halaman adminnya seperti ini. Terus saya logout, coba saya ganti di sini, saya masuk sebagai saksi. Tadi untuk username-nya saksi 1, untuk passwordnya juga saksi 1. Login. Nah, untuk tadi kan di halaman admin adminnya sudah memanajemen saksinya. Saksi ini ada di TPS mana, dusun mana, desa mana, dan kecamatan mana. Jadi jika saksi ini login, otomatis langsung inputkan total suara yang ada di TPS. Jadi untuk perhitungan yang ada di TPS itu, total dari hasil suaranya langsung diinputkan di sini. Misalkan Ari Puyono mendapatkan suara 200 misalkan gitu. Dan Johan Albert mendapatkan misalkan 100 untuk hasil suaranya. Johnny misalkan 100. Ini untuk suara hasil yang sah ya, yang terakhir dihitung ada di TPS. Langsung dikirim suaranya. Oke, data berhasil dikirim, tutup. Nah, otomatis nanti langsung terinputkan di sini, ya kan, tuh 100, ini 200, ini 100, ya kan. Nah, jadi saksi 1 sudah berhasil menambahkan data hasil suara TPS. Jadi kalau sudah diinputkan, saksi 1 sudah tidak bisa menginputkan kembali data hasil suaranya, kan. Oke, sekarang kita lanjut ke saksi 2. Tadi kan saya nginputkan ada 3 saksi ya. Saksi 2, passwordnya juga saksi 2, login. Oke, ini diingat dulu, Johnny 100 suaranya misalkan. Nah, ini Ari Puyono ada 200 dan Johan Albert ada 100 suara yang masuk atau suara yang sah. Nah, ini kita login sebagai saksi kedua. Langsung masuk ke menu input suara. Nah, langsung misalkan di sini, nah ini kan beda lagi tuh TPS-nya. TPS 2, tapi dusunnya sama, cuman beda TPS-nya aja, gitu kan. Misalkan untuk data TPS yang ada di TPS nomor 2 ini, Arif Yono mendapatkan suara 50, misalkan gitu. Johan Albert misalkan 30 dan Johnny mendapatkan suaranya 150. Dan contoh seperti ini. Langsung dikirim, terus dicek lagi ke dashboard. Nah, di sini otomatis tuh udah tertambah kan. Johnny jadi 250, Arif Puyono 250, Johan Albert 130. Jadi sudah otomatis tertambah, ya kan, tambah hasil dari suaranya. Coba kita logout lagi, kita masuk lagi ke saksi ketiga. Saksi 3. Masuk lagi, ini kita ingat dulu di sini Johnny mendapatkan 250, Ari Puyono 250, Johan Albert mendapatkan 130 suara. Sekarang ke saksi 3 ya, ada saksi 3 masuk ke halaman input suara. Nah, TPS-nya udah beda kan di sini. Oke, langsung masukkan lagi. Misalkan Arif Yono mendapatkan hasil suaranya 100 yang ada di TPS 3 ini. Terus Johan Albert ada 500 misalkan, Johnny ada 300. Langsung dikirim suaranya. Oke, sama seperti tadi. Kita lihat lagi dashboard. Nah, udah beda kan. Jadi langsung ditotalin semua suaranya di aplikasi ini, datanya secara real time tuh. Johnny
Jono Joni mendapatkan 550 suara, Ari Piyono 350 suara, dan Johan Albert mendapatkan 630 suara. Dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aplikasi monitoring pilkadanya untuk demonya. Mungkin kalau apabila ada tambahan fitur bisa langsung konfirmasi saja, atau misalkan minat langsung dikonfirmasi. Terima kasih.